Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja ditutup. Kita akan membahasnya bersama Infovesta Utama. Ya, IHSG ditutup menguat ke level 6.650. Untuk membahas bagaimana prospek IHSG hari ini, kami sudah bersama dengan Praska Putrantio, Senior Research Analyst dari Infovesta Utama. Mas Praska, kita lihat tadi IHSG akhirnya menghijau begitu ya, atau rebound gitu ya, setelah akhir perdagangan. Bagaimana Anda menyikapi IHSG hari ini? Apa yang terjadi di lantai bursa kita? Ya, baik. Perdagangan IHSG untuk hari ini bisa diperkirakan cukup kuat ya, bertahan di zona hijau, di mana hari ini kembali menguat sekitar 0,53% ya di penutupan jam 3 sore ini di level 6651 seperti itu. Dan memang secara sektor saham yang menopang penguatan itu dikontribusi dari sektor industri dasar dan juga sektor keuangan yang saya rasa itu cukup kuat mengangkat indeks bertahan di zona positif. Secara pergerakan sendiri juga IHSG meskipun awal dibuka melemah mengikuti dari bursa regional yang relatif mix, saya melihat di sini memang lebih kepada technical rebound setelah kurang lebih 2 hari terakhir mengalami koreksi seperti itu, sekaligus kembali memantapkan IHSG di atas level 6.650 mendekati level 6.700. Dan meskipun dana investor asing tercatat net sell ya, tapi menurut saya sini relatif tipis, hanya sekitar 62,9 miliar, di mana kalau kita lihat sini recovery data ekonomi Tiongkok ya yang cukup bagus, ini menjadi salah satu katalis penopang penguatan bursa kita. Baik, Anda melihatnya dengan perkembangan hari ini, apakah bisa nanti IHSG ke level 6.800, Mas? Ya, untuk ke level 6.800 saya rasa masih relatif cukup berat ya, karena memang pergerakan IHSG kita ini sepakat ke depan masih minim sentimen ya, hanya dari rilis data GDP Uni Eropa yang per Q3 2021 ini diperkirakan tumbuh 2,2% sesuai ekspektasi, dan komentar dari para anggota Bank Sentral Amerika Serikat atau Fed di pekan ini yang menurut saya masih wait and see untuk dilihat seperti itu. Dan juga memang secara tren teknikal bursa kita masih relatif bergerak konsolidasi, di mana di sini secara indikator RSI pun juga belum cukup jenuh jual, dan masih ada posisi support kuat di level 6.600 dan sampai ke 6.577. Baik, dengan perkembangan harga komoditas nih, apa saja yang bisa Anda rekomendasikan untuk saham-saham tambang dan juga komoditi? Ya, untuk tambang ya, kita melihat dan komoditas. Jadi untuk yang berbasis energi seperti minyak mentah dan batu bara, menurut saya masih belum terlalu oke untuk diakumulasi saat ini, karena tekanan pada kedua harga komoditas tersebut dalam kurang lebih month to date ya, ini juga masih relatif besar ya untuk komoditas batu bara dan juga minyak mentah. Hanya saja untuk yang menarik adalah seperti saham Antam, Incolor, dan TINS ya, itu menurut saya juga menarik untuk bisa diakumulasi. Kenapa? Karena secara tren harga saham membentuk pola sideways, dan saat ini trennya masih berada di area support, jadi bisa menjadi momentum untuk bisa dicermati seperti itu. Oke, kalau proyeksi Antam sendiri seperti apa, Mas, dengan nikel? Halo, Mas Praska. Ini seiring dengan kebijakan, ya. Ya, silakan, ya. Mas. Menurut saya seiring dengan, seiring dengan kebijakan dari pemerintah Amerika Serikat yang akan menggelontorkan dana infrastruktur ya cukup besar untuk negara-negara berkembang juga, komoditas terkait logam ini menurut saya akan terkerek ya, sehingga bisa berkontribusi positif juga pada harga komoditas nikel dan timah ya untuk dalam jangka panjang seperti itu. Apalagi kalau kita lihat progres untuk mendorong penggunaan mobil listrik dan sesuatu yang sifat elektrikal ini yang menurut saya bisa berkontribusi positif dalam jangka panjang pada kedua komoditas logam tersebut. Baik. Bagaimana Anda melihat pemulihan emiten sendiri, Mas, seperti Unilever dan juga Indofood saat ini? Ya, untuk pemulihan kinerja emiten memang kalau saya rekap secara general per Q3 ini cukup bagus ya. Rata-rata memang dari sekitar 300 emiten yang saya sampel ini semuanya mencatatkan pertumbuhan kinerja baik pos pendapatan
dan juga laba usaha maupun laba bersih ya, dan rata-rata itu 70% ke atas mencetak pertumbuhan, dan tadi rata-rata di atas 30% ke atas. Bahkan untuk laba bersih naiknya ratusan persen. Tapi untuk Unilever sendiri kita lihat sini masih mengalami tekanan ya per September Q3 2021, di mana untuk pos pendapatan, laba usaha dan juga laba bersih masih koreksinya masih lebih dalam dibandingkan September 2020. Artinya memang tekanan masih cukup ada pada emiten ini, karena memang kalau kita lihat kan secara bisnis untuk Unilever sendiri, untuk jenis-jenis barangnya memang yang bisa dikatakan masih cukup ketat persaingan, dan juga efek dari pandemi ini belum cukup kuat untuk mengembalikan atau mengembalikan permintaan ya pada dari komoditas yang atau barang-barang yang dijual oleh Unilever. Dan juga sementara untuk Indofood hingga laporan keuangan per Q2 ya 2021 ini per Juni, justru saya lihat sini cukup besar sekali ya pertumbuhannya dibandingkan dengan tahun 2020, karena memang ya bisa dikatakan Indofood ini kan secara produk yang dijual lebih kepada kebutuhan masif, sehingga apalagi dengan pelonggaran PPKM ini kan yang bisa diharapkan bisa berkontribusi positif lebih kuat lagi terhadap permintaan barang tersebut. Tapi kalau ke depannya seiring dengan perbaikan indeks manufaktur dan juga consumer confidence ya yang membaik dibandingkan di September dibandingkan dengan bulan sebelumnya, ini saya melihat bisa menjadi katalis positif buat dari saham-saham di sektor barang konsumsi, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan pokok seperti itu. Baik. Untuk saham-saham yang bisa Anda rekomendasikan mungkin saat ini, Mas Praska, untuk second liner seperti apa? Untuk second liner yang menarik menurut saya dari telekomunikasi ya, ada saham Friend ya. Ini menarik kenapa? Karena secara pergerakan harga saham kan juga belum mengalami penguatan cukup signifikan, dan prospek Smartfren Telkom atau Friend ini kan juga dalam jangka panjang kita melihat pertumbuhan industri telekomunikasi cukup bagus ya. Dan kedua adalah saham DSMG ya, dari CPO berbasis perkebunan, dengan prospek komoditas CPO yang masih cukup stabil ya, koreksi tidak terlalu besar dibandingkan dengan komoditas yang batubara dan juga minyak mentah. Dan terakhir adalah kalau ini Bank Jatim ya, BJTM, yang menurut saya masih dalam pola konsolidasi, sehingga menurut saya bisa diakumulasi untuk jangka pendek menengah seperti itu. Baik, oke. Untuk melihat atau membandingkan kinerja bank big caps ini, Mas Praska, saat ini, kalau kita lihat breakdown-nya begitu dibandingkan di 2020, Anda melihatnya atau menariknya di 2021 seperti apa? Baik, untuk bank-bank kapitalisasi besar ya, secara performance secara year to date ya, dari akhir 2020 memang 3 bank yang mencatatkan kinerja positif seperti BCA, Bank Mandiri, BMRI, dan juga BBNI ya, dengan return di atas 10% ya. Saya lihat di sini meskipun secara month to date di November ini mengalami koreksi yang saya duga lebih ke arah profit taking, tapi 3 bank tersebut cukup mantap ya. Yang masih agak lagging secara year to date adalah atau periode di 2021 ini BBRI ya, di mana sampai tanggal 15 November ini masih minus 0,24 ya. Artinya saham BBRI ini setelah stock split, menurut saya, maksud saya setelah right issue masih relatif belum mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibanding ketiga bank yang tadi saya sebutkan, seperti itu. Baik, untuk esok seperti apa prediksinya, Mas Praska? Apakah IHSG mampu tetap bertahan di zona hijau ataukah malah terjerembab ke zona merah? Level support dan resisten berapa kira-kira? Oke, untuk besok IHSG menurut saya masih diperkirakan ini ya, bergerak relatif tertekan ya di hari esok. Kenapa? Karena tadi ya lebih kepada melihat sentimen yang masih minim dengan range-nya di 6577 sampai di 6650 untuk hari esok. Baik, terima kasih Mas Praska untuk diskusi dan juga analisanya bersama kami dalam Closing Market.